Oke, kita segera mulai aja ya, Bapak Ibu Oke, semua. silakan Pak. Nah, untuk sementara semua di mute. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya di webinar besutan Fox Point Depok hari ini dengan tema apakah koperasi masih menjadi andalan UMKM. Kita mulai saja webinar ini dengan mengambil sikap yang layak untuk dikumandangkan lagu Indonesia Raya, Mars Fox Point, dan himne Fox Point. Mute dulu, Pak Mulyadi. Suaranya kedengeran, Pak? Nggak kedengeran, Pak. Hah? Nggak kedengeran? Sementara semua di mute dulu ya, Pak.
Baiklah, Bapak Ibu semua, sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Ketua Umum Foxpo Indonesia, Bapak Goris Leo Leba. Waktu kami persilahkan Pak Goris. Baik, terima kasih Pak Hari, Ketua DPW Foxpo Indonesia Depok, Jawa Barat. Romo Moderator Foxpo Indonesia Kota Depok, Romo Dion Aditejo yang terkasih, para narasumber, Ibu Budia Stuti, Pak Michael Widiatmoko yang saya hormati, dan para peserta webinar dengan tema apakah koperasi masih menjadi andalan UMKM. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya, maka saudara-saudara DPW Foxpo Indonesia Kota Depok menyelenggarakan suatu webinar dengan tema yang amat penting berkenaan dengan koperasi dan UMKM. Berkenaan dengan itu pula, kami sebagai pengurus DPN Foxpo Indonesia memberikan apresiasi yang layak dan tinggi atas inisiatif dan prakarsa yang dilakukan oleh pengurus DPW Foxpo Kota Depok untuk menyelenggarakan webinar dengan tema ini. Dan dengan demikian diharapkan supaya apa yang diseminarkan dalam webinar siang hari ini dapat memberikan implikasi yang sangat memadai bagi perkembangan dan dinamika kehidupan para Foxian, teristimewa masyarakat pada umumnya di Kota Depok dan siapapun yang mengikuti webinar ini. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa Foxpo Indonesia merupakan ormas Katolik yang mengemban misi politik kebangsaan yang berorientasi pada bonum commune, mencari dan menemukan kebaikan bersama. Dan oleh karena itu, ketika kita semua berbicara tentang politik, baik itu dalam konteks konsep dan praksis, kita tidak pernah melepaskan diri dari situasi dan dinamika kehidupan ekonomi. Karena bicara politik dan ekonomi merupakan dua sisi dari satu mata uang, dan yang satu tidak bisa meniadakan yang lain. Karena betapapun kita mempunyai orientasi politik dengan aspirasi dan preferensi yang beragam, tetapi tanpa mempunyai landasan kehidupan ekonomi yang kuat, maka bicara tentang politik adalah sesuatu yang nonsens. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, memperhatikan dinamika dan perkembangan ekonomi masa kini di negeri ini pula, maka apresiasi serupa juga diberikan kepada semua saudara-saudara sekalian yang mengikuti webinar dengan tema yang kita maksudkan. Dan kita semua tahu, bicara tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha untuk memperluas lapangan kerja yang pada saatnya nanti akan mensejahterakan masyarakat dan para Foxian. Dan dengan ini kita sebagai Foxian menularkan semangat UMKM ini kepada semua pihak, dan terutama sekali bagi kita para Foxian dalam mengembangkan misi politik kebangsaan dengan membangun ekonomi kerakyatan. Dan kita semua juga tahu, dalam dinamika perkembangan ekonomi masa kini, maka kegiatan UMKM ini merupakan salah satu segmen usaha ekonomi yang sangat penting, karena di sana mengandung banyak hal yang mempermudah, memberi ruang dan peluang bagi kita semua untuk bisa berusaha, karena kita semua tahu bahwa usaha ini merupakan usaha yang sangat kreatif, dengan bercirikan kecepatan berinovasi, lalu berfokus pada berbagai bidang usaha yang sesuai dengan preferensi kita masing-masing, dan mudah dimulai. Satu hal yang menjadi perhatian dan konsen kita bersama adalah bahwa soal pendanaan.
adalah soal modal usaha. Nah, oleh karena itu, UMKM berupaya sedapat mungkin untuk mencari mitra kerja dalam berusaha di UMKM itu. Dan mitra kerja yang dimaksud senantiasa paralel dan kompatibel dengan jenis usaha dari UMKM. Nah, dalam sejarah perjalanan kehidupan perekonomian di negeri ini, koperasi merupakan sokoguru ekonomi yang berlatar dan berdimensi kerjasama dalam nuansa gotong royong yang menjadi DNA rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, melalui webinar ini diharapkan diberi pencerahan dan dibangun kesadaran untuk berkooperasi dalam rangka mendukung dan menopang UMKM itu sendiri. Kita berharap kedua narasumber, Ibu Budi Astuti dan Pak Wiratmoko, adalah pihak yang mempunyai kompetensi yang memadai untuk memberikan kita kemungkinan dan peluang untuk memikirkan dan mengembangkan semangat untuk membangun kooperasi, untuk mendorong semua pihak, masyarakat maupun para Foxian terutama, untuk giat dan aktif berkooperasi. Dengan demikian, model tata kelola usaha UMKM itu sendiri akan berjalan secara langgeng dengan produktivitas yang memadai melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita kembangkan sesudah seminar atau webinar ini. Dengan sambutan singkat ini, saudara-saudara sekalian diharapkan supaya ikutilah semua dengan sungguh-sungguh, dan ketika terjadi dialog atau tanya-jawab, bisa ditemukan banyak hal untuk mengeksplorasi berbagai macam pengalaman praktis dari praktisi kooperasi melalui Pak Michael Wiratmoko dan pelaku-pelaku UMKM melalui Ibu Budi Astuti. Demikianlah saudara-saudara sekalian, selamat berwebinar, dan saya mohon maaf dan berkenan untuk setelah ini saya pamit karena saya akan menjadi saksi pernikahan di gereja Katolik. Nah, oleh karena itu, selamat berwebinar. Terima kasih atas semua hal yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh DPD Fox Point Kota Depok. Terima kasih. Terima kasih Pak Goris Leo Leba, Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia. Sebelum acara webinar kita mulai, kita akan foto bersama dulu, dipandu oleh Zoom host. Mohon Bapak Ibu menyalakan kamera videonya, sejenak kita akan foto. Silakan Pak Mulyadi. Aris, saya kurang paham gimana caranya. Oh, sebentar. Oke. Pak Aris saja. Ada yang bisa bantu. Oke, sebentar ya. Oke. Tutup perlayar. Siap-siap. Perlayar. Nah, kan ini ada berapa? Bukan satu total gini semua. Iya. Sudah semuanya nanti. Ya, siap. Layar kedua. Layar ketiga udah. Oke, ya. Sudah selesai. Oke, kita sekarang akan masuk ke acara webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam webinar yang diadakan oleh Fox Point DPW Depok. Bersama saya, Hari AB. Webinar kali ini kita mengambil tema apakah koperasi masih menjadi andalan dari UMKM. Bersama saya telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Maria Magdalena Puji Astuti,
yang biasa disapa dengan Ibu Tuti. Beliau adalah umat di paroki Santo Herculanus. Apa kabar Bu Tuti? Selamat pagi Pak Hari AB, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Ya, sehat-sehat Bu? Sehat, puji Tuhan. Beliau adalah Bu Tuti ini adalah seorang praktisi usaha ya, Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah Bapak Michael Wiratmoko, Magister Management. Beliau adalah seorang praktisi koperasi. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Pak Hari serta Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa lewat online ya. Kapan-kapan kita temu darat. Ya, amin. Sehat-sehat Pak. Puji Tuhan. Oke, kita ada waktu sekitar 20 menit untuk masing-masing narasumber. Nanti saya akan berdialog dengan masing-masing. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, nanti dapat disampaikan di chat ya. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan, ya. Tentu nanti disesuaikan dengan waktunya pada saat sesi tanya jawab nanti. Oke. Nah, saya akan ke Ibu Tuti terlebih dahulu. Ya, Bu Tuti, ini Ibu kapan mulai usaha ini? Sejak kapan dan usaha apa dan mengapa di bidang-bidang itu? Baik Pak Hari dan Bapak Ibu semua, sebenarnya saya ini kalau dibilang praktisi praktisi usaha sih kayaknya belum sampai ke situ ya Pak. Saya masih banyak belajar gitu. Dan saya ini masih istilahnya baru seumur jagung lah kalau dibilang seorang pengusaha gitu. Pastinya tuh saya masuk di dunia usaha itu setelah saya resign dari kantor, dari pekerjaan saya waktu itu tahun 2014. Setelah resign dari pekerjaan saya bingung mau usaha apa. Secara saya tidak punya pengalaman apa-apa tentang wirausaha. Akhirnya saya memutuskan untuk kursus menjahit. Dan setelah lulus saya mulai menerima jahitan. Mula-mula sih dari tetangga ya, kanan kiri gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari tetangga dan sebagainya mereka saling sudah cocok gitu. Akhirnya saya menerima jahitan sampai sekarang. Kemudian bukan hanya itu saja, saya mencoba untuk merambah ke salon kecantikan. Kebetulan sebelumnya saya sudah mempunyai sertifikat salon kecantikan itu. Saya pernah kursus di Joni Andrian tahun 2004. Kemudian saya mendirikan juga salon kecantikan yang sampai sekarang ini masih ada di cabang Depok Timur dan Vitara. Kemudian ada barbershop juga di Kukusan. Itu Bapak Ibu. Kalau untuk kuliner, saat pandemi kemarin saya coba untuk membuka mie ayam yang saya beri nama mie ayam Bilava. Tapi begitu saya buka tuh 2019 pas kena COVID. Jadi saya disuruh tutup sama Satpol PP. Tapi dengan semangatnya saya tetap buka dengan lewat penjualan lewat Grab dan GoFood. Puji Tuhan berjalanlah sampai 2020. Kemudian ya kendalanya banyak sekali. Untuk mie ayam itu saya tidak bisa menjaga langsung karena saya harus pakai karyawan, tapi saya yang masak semuanya. Kemudian dari bulan pertama berjalan lancar, bulan kedua sampai akhirnya 2 tahun itu saya hampir ganti orang itu sampai 3 kali.
Dan itu kendalanya luar biasa untuk kalau suatu usaha tidak kita kerjakan sendiri, ya itulah. Sebenarnya sudah banyak sekali customer yang suka dengan mie ayam saya, tapi karena kendala dari tenaga kerja yang saya tidak bisa dapat orang yang tepat gitu, kemudian tutup. Setelah tutup saya nyoba bangkit lagi, tetap semangat buka warung ayam panggang Mbak Tuti itu. Kemudian saya buka warung ayam itu juga kendalanya adalah karyawan. Saya susah sekali untuk mencari karyawan yang tepat karena untuk kejujuran itu nomor satu, tapi beberapa kali saya ganti orang itu tidak bisa jalan juga. Akhirnya saya tutup kemudian itu setelah berjalan 6 bulan. Tapi sampai detik ini saya masih menerima pesanan-pesanan dari online karena saya sudah punya langganan. Jadi mereka japri, jadi saya open PO untuk ayam. Kemudian sampai detik ini yang saya jalanin usaha-usaha semua itu, puji Tuhan masih bisa saya handle. Begitu Pak Hari, mungkin ya sedikit itu cerita tentang usaha saya. Bukan apa-apa sih sebenarnya, ini adalah jatuh bangun ya, karena COVID kemarin itu benar-benar nyungsep kalau dibilang orang. Kalau semua itu bukan, saya benar-benar ngerasain gitu untuk usaha ini tuh. Kalau kita nggak fighting, benar-benar nggak yang semangat tinggi, itu tidak akan bisa jalan. Begitu Pak Hari, Bapak Ibu sekalian, sharing saya. Wah, hebat ya kan saya. Bu Tuti juga pernah bantu saya loh waktu ngadain pandemi pertama-tama ya, masker ya Bu. Iya Pak. Ya, masker. Ya. Saya membuat masker sampai berapa biji ya. Iya, itu walaupun saya hanya pesennya selusin, 2 lusin, Bu Tuti itu luar biasa dipenuhi juga loh. Jadi nggak harus pesanan yang besar. Hebat. Oh iya, waktu barengan sama Pak Hari itu saya sempat dapat pesanan masker karena waktu itu begitu COVID datang, masker yang harus dipakai adalah masker kain yang paling aman. Jadi saya itu kayak kebanjiran order Pak, dan saya jahit sendiri. Benar-benar saya jahit sendiri. Kalau untuk packing dan sebagainya itu ya dibantulah sama anak-anak sama suami. Tapi kalau untuk jahit benar-benar itu sampai saya jahit itu 500 piece Pak. 500 piece yang order pertama, yang kedua itu sampai hampir 1.800 sekian, terus tambah lagi. Jadi sempat Pak Hari itu, Pak maaf ya, mungkin 1 minggu gitu, karena saya masih ngerjain yang lain gitu. Walaupun Bapak pesannya cuma selusin ya, nggak apa-apa saya kerjain gitu. Iya. Hebat loh, padahal saya cuma selusin langsung jadi sehari 2 hari ya. Ada disempet-sempetin Pak. Iya, ini lanjut, ini saya ingin tahu nih Bu, sebenarnya Ibu nih kan sering saya lihat di medsosnya itu, apa ikut pelatihan UKM atau apa yang dari Pemda atau gimana ya Bu? Iya. Jadi 2019 awal-awal COVID itu justru saya baru mau mendaftar UMKM. Ternyata bagaimana caranya untuk mendaftar itu harus menjadi WUB dulu, wirausaha baru. Saya langsung datang ke wali kota, kemudian ke lantai 7 itu, DKUM namanya, Dinas Koperasi di DKUM ya, apa saya juga lupa. Jadi saya Dinas Koperasi Usaha Mikro. Ya, waktu itu saya daftar tahun 2019. Itu kalau mau mendaftar UMKM itu harus menjadi WUB dulu Pak. Jadi WUB itu wirausaha baru namanya. Itu dari WUB itu kita nanti akan diciptakan menjadi para wirausaha.
para wirausaha baru ini akan digembleng dengan pelatihan-pelatihan sebagai bekal untuk menuju gerbang sukses menjadi pengusaha. Ya, kami dari DKUM itu mendapat fasilitas gratis. Pelatihan-pelatihan itu sampai tuntas kurang lebih 11 kali. Di antaranya itu pelatihan manajemen keuangan, digital marketing, pelatihan kemasan, perpajakan, dan lain-lain. Kemudian yang paling penting dan terakhir penutup itu adalah bagaimana cara mendapatkan permodalan. Dan ini sangat berkaitan dengan webinar yang saat ini, karena dengan adanya koperasi saat ini ada pertanyaan tadi ya, seberapa pentingkah UMKM ini gitu. Dan ini kami dari wirausaha baru ini dari DKUM ini diperkenalkan saat terakhir kami untuk setelah semuanya pelatihan itu sudah kita jalanin, dan terakhir itu adalah istilahnya gongnya itu adalah tentang permodalan. Dari berbagai koperasi dan kur dari bank-bank yang lain itu menawarkan semua kami itu waktu itu ada 1.000 wirausaha baru di tahun angkatan kami di tahun 2019. Itu adalah program dari DKUM dan pemerintah Kota Depok untuk menciptakan 1.000 wirausaha baru untuk menciptakan para pengusaha-pengusaha yang handal yang siap tempur di medan pengusaha-usaha lain. Dan kami memang dari 1.000 itu tidak semua lolos. Jadi memang kami benar-benar yang lolos itu adalah para wirausaha yang benar-benar pilihan. Kami seperti kita itu harus menjalani beberapa tahap semacam tes, dan produk-produk yang kami punya. Saya ini waktu itu yang saya daftarkan adalah produk saya adalah tas. Kebetulan tas kanvas saya ini saya memproduksi tas kanvas ini karena saya bisa menjahit dan saya belajar dari Pinterest. Itu menjadi waktu itu menjadi andalan saya untuk kemana-mana saya selalu membawa produk itu, dan itu satu-satunya di KUM itu waktu itu di wirausaha baru di angkatan 2019 produk saya ini masuk ke Jabar, karena setelah di istilahnya kurasi kayak semacam tas saya contoh ini ada beberapa mungkin ada beberapa, sebentar saya ambilkan dulu. Nah, ini tas ini produksi saya. Ini saya membuat produksi ini sendiri. Ini atas bimbingan dari DKUM, Pak. Jadi kalau untuk cara bagaimana pelatihan itu membuat tas yang bagus, itu kami dibimbing sesuai dengan istilahnya talenta kami masing-masing. Kalau umpamanya membuat keripik tempe ya benar-benar detail membuatnya bagaimana, atau mungkin kebetulan karena saya ini masuk ke dalam fashion and craft, nah saya dibimbing benar sampai saya ikut pelatihan BNSP sertifikasi sampai sedetail itu, supaya kami nanti tidak akan tergeser oleh orang istilahnya yang di luar WUB ya. Jadi memang luar biasa ini program dari pemerintah Kota Depok untuk mempersiapkan baik mental maupun fisik kami untuk menjadi pengusaha gitu. Jadi untuk tahun ini setelah pandemi kemarin sempat off dari angkatan saya 2020 tidak menerima WUB, pelatihan-pelatihan semua off, dan 2021 sudah mulai penerimaan WUB, dan program dari DKUM itu 5.000 pengusaha wanita sekota Depok. Itu kemarin sudah kebetulan saya salah satu dari pembimbing dari UMKM, dan saat ini saya menjadi ketua koordinator UMKM Kelurahan
Kota Depok, dan saya juga menjadi pengurus UMKM Kecamatan Sepancoran, Mas. Begitu Pak pengalaman saya Pak Hari. Berarti itu kan amat berguna ya kalau kita ikut pelatihan-pelatihan dari Pemda ya Bu? Iya, sangat-sangat berguna ya, untuk saya pribadi, dan saat ini saya juga sudah mulai menularkan kepada teman-teman, ayo kita menjadi seorang wirausaha, dan itu sangat mudah asal kita punya produk. Kita bisa bantu untuk pembuatan NIB, untuk pembuatan PIRT, karena saya seorang pembimbing UMKM, jadi saya membantu teman-teman yang, jangankan yang paling warung-warung yang mereka jualan gorengan pun kami bantu untuk membuat NIB, supaya kalau kita punya NIB, kita dapat bantuan dari pemerintah Pak, hanya mendaftarkan NIB saja, itu. Karena belum terjaring, itu banyak ribuan sekali yang belum terjaring. Ya, baik. Jadi ntar teman-teman yang di bidang usaha bisa ya Bu? Bisa hubungi saya untuk mau mencoba. Saya punya produk ini nih, ayo saya bantu. Itu. Untuk masuk ke DKUM Pak, supaya dapat pelatihan-pelatihan secara gratis. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, menurut Bu Tuti, ini untuk menjadi pelaku UMKM ya, ini modal utamanya apa sih yang harus dimiliki? Yang jelas, modal utama adalah tekad untuk maju menuju perubahan secara sosial dan finansial. Itu. Kedua adalah permodalan. Itu penting. Ya, itulah. Kalau tidak punya tekad untuk maju, baru jatuh saja, udah males gitu. Tapi karena saya punya tekad yang kuat untuk maju, kebetulan juga kan suami saya sudah pensiun, jadi gantian saya yang mencari cuan. Jadi yang kedua itu permodalan, itu sangat-sangat penting. Jadi kalau untuk koperasi saat ini kalau untuk UMKM yang mereka ini harus, kalau mau pinjam ke bank itu kan mereka harus punya aset Pak. Kalau tidak punya aset, kalau sertifikat atau apa kur yang saat ini sedang gembar-gemborkan itu di luar sana juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau ada koperasi yang mau pinjamkan mereka ini yang paling kecil lah ya, UMKM yang kecil-kecil ini, dengan jaminan usaha mereka itu sangat luar biasa, itu bisa membantu, sangat-sangat membantu. Itu yang dialami oleh teman-teman kami di Kelurahan Mampang juga, masalahnya di permodalan, mentok sampai di situ. Pengen usaha tapi nggak punya modal. Kalau ada koperasi, ayo mau gabung menjadi anggota koperasi, bisa nanti saya bisa saya pasarkan ke teman-teman UMKM yang lain. Ya, itu aja Pak mungkin. Oh, luar biasa ya. Ini sekalian aja nih tanya jawabnya nih, mumpung udah ada yang nanya ya. Ini tadi ada yang tanya, apakah di semua Pemda ada program seperti yang Ibu ikuti di Pemda Depok ini? Ada, semua. Itu seluruh Indonesia Pak. Itu seluruh Indonesia. Jadi tinggal mohon maaf di Bogor masih melempem. Kembali lagi kepada kebijakan para pemimpinnya. Pelakunya tentu saja. Ya. Okay. Jadi kemarin itu kami mengadakan pelatihan di Bogor itu, mengadakan bazar atas nama Jabar, dan produk saya salah satu ikut karena saya masuk dalam Jabar Juara waktu itu. Itu di Bogor itu padahal segitu banyaknya ya, tapi yang daftar untuk bazar itu hanya bisa dihitung pakai jari.
Sementara dari Depok itu pesertanya luar biasa, banyak sekali. Sampai kami mengelis untuk peserta bazar itu sampai kita tolak-tolak. Tapi memang Bogor memang tergantung kepada pemimpinnya masing-masing. Betul. Baiklah, terima kasih Bu Tuti ini atas sharingnya sangat luar biasa. Nanti juga saya ikut daftar Bu ya, jangan takut. Boleh, boleh Pak. Kalau Pak Hari Abe itu Pak Haraja masuknya di Kelurahan Rangkapan Jaya. Nah, tuh. Berarti semua udah ada ya. partinya. Kalau saya di Mampang, nanti saya fokus di Mampang. Tapi kami juga menjadi pengurus di kecamatan. Jadi ketika nanti ada yang ada yang mau mendaftar menjadi anggota UMKM, kami tanya dulu domisilinya di mana, gitu. Supaya fokus nanti membimbingnya ya. Gitu. Jadi ntar teman-teman bisa langsung aja hubungin Ibu Tuti. Nanti saya akan boleh ya Bu di-share nomor WA-nya ke boleh, silakan. Ya, monggo. Terima kasih Bu Tuti atas sharingnya yang luar biasa ini. Sama-sama Pak Hari. Sukses selalu. Berguna untuk yang lain, menjadi pengalaman saya yang jungkir balik. Luar biasa Bu, luar biasa sekali. Nanti kita undang lagi ya Bu ke webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Hari. Nah, sekarang kita akan beralih ke Pak Michael Wiratmoko. Beliau adalah praktisi koperasi yang kita akan bincang-bincang juga selama 20 menit ke depan. Nah ini Pak Mulyadi sudah share nih. Ini adalah Pak Wiratmoko punya, ya Pak Michael punya. Mungkin bisa jelaskan dulu ini Pak. 5 menit kemudian kita akan dialog. Siap Pak Hari. Ya, makasih banyak Pak Hari, Bapak Ibu sekalian, Bu Tuti, Pak Goris, Pak Joko. Waduh banyak sekali ini tadi ya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama semua indah pada waktunya. Ternyata hari ini sangat indah ya, saya dipertemukan khususnya dengan Bu Tuti yang sudah getol menjadi perintis untuk UMKM ya. Kita lanjutkan Bu Tuti, kapan-kapan saya akan jalan-jalan ke Mampang. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Ditunggu Pak, monggo. Ya. Nah, jadi tadi saya juga tulis di grup chatting dengan Pak Joko Irianto, tokoh di Herculanus ya untuk CU-nya. Mari kita kerjasama ya. Jadi ojo to saing-saing ojo dibanding-banding ya mesti kalah gitu ya. Kita kerjasama saja untuk membantu Bu Tuti dan rekan-rekannya dalam hal permodalan ya. Sedikit informasi bahwa Koperasi Kredit Sejahtera di Cipinong sudah punya cabang di Jalan Radar Auri ya. Moga-moga Tuhan memberkati sehingga bisa membuka cabang di Pancoran Mas. Amin. Yang penting kita usaha. Nah, kali ini judulnya saya tulis Mengabdi Allah lewat Kredit Union. Ya, dan tadi pertanyaan dari Pak Goris tadi, apakah masih ada peran antara khususnya CU ya. Saya tidak mau pakai koperasi, nggak mau pakai istilah koperasi, apalagi KSP. Wah udah ya, sorry gitu ya. Itu dengan cerita Bu Tuti tadi udah jelas ya bahwa UMKM itu memang menjadi sokok guru perekonomian, menjadi istilahnya backup anggota masyarakat di kala COVID. Ya, jadi
KKS sendiri itu sekarang anggotanya sudah 20.200 orang lebih, dengan aset semua punyanya anggota tanpa 1 sen pun bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Itu asetnya sekarang 162 miliar, ya, duitnya anggota semua. Dan itu siap untuk membantu Bu Tuti dan rekan-rekan serta yang tadi dari DPD Bandung, ya, Jawa Barat, ya, kami siap meluncur ke sana juga, ya, untuk kita kerjasama saling membantu, ya, karena sudah banyak yang kami bantu, baik itu modal kecil 5 jutaan sampai ke miliar, ya, itu 1 miliar 2 miliar kami bantu. Nah, yang penting tentu saja kita rencanakan dengan baik, ya, sehingga ya amit-amit, ya, jangan terjadi mismanagement sehingga duitnya raib, ya, hilang. Gitu. Jadi kami sangat berhati-hati, ya, dan di Koperasi Kredit Sejahtera itu kredit macet di bawah 5%. Itu pun karena memang terpaksa karena kondisi COVID, karena PHK dari perusahaan dan seterusnya. Ya, tapi Tuhan pasti kasih jalan, ya, sehingga kami coba bimbing untuk keluar, ya, seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Tuti tadi, ya. Jadi selalu ada jalan untuk kita berjuang, ya. Yang penting ojo ngelokro, ya, itu jangan berhenti di tengah jalan, ya, selalu berusaha. Ini kurang lebih judul hari ini, ya, karena saya mau mengarahkan diskusi kita juga kepada ajaran sosial gereja, ya. Jadi kita bergiat di kredit union, di politik, di UMKM dan seterusnya, itu merupakan perwujudan dari penghayatan kita sebagai umat Katolik, ya. Arah kita ke sana, ya. Mungkin bisa kita lanjutkan slide-nya, Pak Hari. Slide berikutnya. Silakan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Ya, Pak. Slide berikutnya. Di tempat saya sudah ganti. Oh, berarti ini sinyalnya kemungkinan, ya. Sinyalnya kemungkinan kurang baik. Ya, jadi lebih baik kita bicara pakai istilah kredit union karena kebetulan hari-hari ini, ya, itu istilah koperasi memang sangat peyoratif, ya, sangat jatuh, rusak, ya, gara-gara serigala berbulu domba. Saya bilang begitu, ya. Jadi sebetulnya bukan koperasi, tetapi diizinkan dalam bentuk koperasi. Ya, jadi koperasi yang benar, yang sungguh-sungguh koperasi jati, itu kalau kita dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, nah, jadi KKS ini 20.000, itu pemilik dari kredit union. Ya, itu koperasi yang sesungguhnya. Ya, oke. Yang itu mungkin lain kali nanti kita perdalam. Ya, tetapi kalau tadi kita kaitkan dengan ajaran sosial gereja, saya langsung teringat dengan Rerum Novarum, ya, Rerum Novarum. Ya, jadi ensiklik, ya. Waduh, ini karena slide-nya nggak jalan, ya, saya juga tidak biasa menghafalkan, ya. Itu kalau nggak salah Leo ke-13, ya. Itu nanti kalau salah ada di semua ada di slide, ya. Itu jadi Rerum Novarum itu artinya hal-hal baru, artinya gereja itu menghadapi situasi yang baru dan sadar akan situasi yang baru tersebut, ya. Kemudian Rerum Novarum tadi terus dikembangkan sampai ke puncaknya adalah Konsili Vatikan kedua, ya. Dan kita semua tahu bahwa dengan Konsili Vatikan kedua maka gereja membuka jendela, ya, membuka diri, ya. Jadi tidak lagi harus disiram dengan air atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kemudian masuk surga, ya, tidak sedemikian itu, ya. Jadi gereja mengakui bahwa
Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan siapa yang masuk surga atau tidak. Ya, kita ini hanya berusaha saja. Ya, jadi kita tidak bisa mengadili bahwa orang yang tidak dibaptis tidak masuk surga, tidak bisa demikian. Ya, nah, pada prakteknya maka kita dengan usaha kita, ya salah satunya lewat UMKM dan CU ini, maka kita mencoba untuk berbenah diri, istilahnya itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, kalau orang itu miskin, kemudian jatuh miskin, tidak usaha, ya kemudian menyalahkan Tuhan Allah, nah itu udah jelas, nggak bisa begitu ya. Ya, jadi berapapun talenta kita, maka kita itu kembangkan, dan nanti masalah hasilnya dan kemudian apakah ini diterima oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Tetapi kita yakin, kita punya iman bahwa dengan berusaha sedemikian rupa, maka kita akan mendapatkan ridho, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, oke, saya kira untuk pancingan diskusi kita pagi ini saya cukupkan sekian. Ya, jadi intinya bahwa kita melalui apapun yang kita kerjakan itu kita sebetulnya kembali mengabdi kepada Allah. Ya, ikut berkarya di dalam karya besar Tuhan, yaitu penciptaan dan meneruskan alam dan bumi seisinya ini. Demikian Pak Hari, pancingan untuk diskusi kita pagi ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Michael. Tadi memang dari kemarin Pak Michael sudah konfirm ke saya bahwa slide presentasi beliau akan disebarkan ya Pak? Boleh ya? Silakan. Silakan. Untuk Fox Point dan umum juga boleh. Ya. Ya. Sekarang saya akan bertanya nih kepada Pak Michael. Ya. Jadi Jadi ini koperasinya jenisnya apa Pak? Dan kapan didirikan dimulai? Mulai didirikannya? Kalau berdirinya udah 50 tahun yang lalu, ya. Jadi tanggal 5 Oktober 1972. Ya, jadi tahun ini berpesta emas, ya. Kemarin sempat merayakan di Hotel Savero di Bogor, ya. Kami juga membuat beberapa video, ya. Namun mungkin untuk di YouTube-nya mungkin masih kurang, ya. Jadi ini udah 50 tahun dengan Jungkir Jempale, ya. Sedikit informasi bahwa pendiri dari Kredit Union Sejahtera adalah Bapak Yosep Harja Perwati, ya. Beliau adalah tokoh dari PKKC, ya, tahun 70-an. Nah, tetapi dari awal memang kita tidak menutup diri, ya, sehingga Pak Harja Perwati itu sangat dekat dengan Bapak Haji Supena, ya, dari Cibadak. Nah, ini mereka itu mendapatkan pelatihan di ini Bruderan di dekat katedral itu, Budi Mulya kalau nggak salah ya. Ya, di situ, ya. Jadi tidak pandang bulu agama dan sebagainya. Nah, mereka mengikuti pelatihan itu, ya, sehingga mereka menjadi teman yang akrab dan bersama-sama mendirikan Buskopdit. Ya, nah, kalau ditanya jenis koperasinya, saya bilang ini koperasi kredit. Saya tidak mau digolongkan menjadi KSP, ya, karena konyol itu, ya. Pemerintah bikin KSP itu kemudian kita harus ikut KSP, ya. Dulu tahun 70-an waktu KUD kita juga dipaksa ikut KUD. Kami Kredit Union tidak mau. Kami adalah koperasi kredit, ya, dan di dalam kredit itu maka di situ ada bahasa Latin credere, artinya percaya, ya. Credo itu artinya aku percaya. Gitu, ya, seperti itu. Ini saya ada pertanyaan. Nih, jadi bagaimana Pak koperasi itu dapat meningkatkan usaha dari para anggotanya? Konsepnya? Kalau kita bisa bertemu dengan Bu Tuti dan sejenisnya, saya yakin ini akan sangat maju.
Nah, masalahnya sekarang memang kita anggota KKS itu masih istilahnya masih pokoknya usaha UMKM ya, tetapi belum terorganisir sama belum terencana. Ya, termasuk saya itu bermimpi bahwa karyawan-karyawan Koperasi Kredit Sejahtera itu juga punya kemampuan untuk semacam mendampingi. Ya, syukur-syukur kalau mereka juga punya pengalaman berbisnis. Nah, kalau itu karyawan juga punya kesadaran itu, punya kemampuan untuk mendampingi, ya, kemudian nanti berjumpa dengan anggota-anggota seperti Bu Tuti tadi, saya yakin itu, waduh, ini dampaknya luar biasa, ya, gitu. Ya, yang jelas, Koperasi Kredit Sejahtera sudah teruji saat terjadi krismon, ya, krisis moneter. Ya, waktu itu ketuanya adalah Pak D. Mulyono, itu tokoh juga dari gereja PKKJ. Nah, beliau sempat pusing bahwa duitnya ditaruh di bank karena banknya lebih menarik. Bunganya waktu itu dinaikkan. Ya, tetapi dalam waktu 2 minggu, duitnya ditarik lagi dari bank, dimasukkan kembali ke KKS. Ya, itu luar biasa. Ya, artinya memang dengan sistem yang benar, maka kita bisa berkarya lewat kredit union tersebut, ya, itu. Nah, terus ini Pak, pertanyaan dari saya selanjutnya, mungkin detail ya. Jadi mengelola koperasi itu susah atau enggak? Dan pelatihan apa aja nih yang diberikan kepada karyawannya supaya bisa profesional? Oke, saya mulai dari pelatihan dulu, ya. Nah, pelatihan itu kalau untuk sebenarnya untuk semua ya, untuk pengurus, pengawas, karyawan maupun juga anggota, ya. Jadi semua harus ikut pelatihan. Nah, tentu saja awalnya adalah pendidikan dasar mengelola koperasi, manajemen koperasi. Nah, kemudian masih banyak pelatihan yang lain, ya. Salah satunya adalah pengetahuan, keterampilan kaitan dengan akuntansi, keterampilan dengan culok. Culok itu adalah Credit Union Loan Officer Competency Course. Ya, jadi itu kursus kompetensi untuk petugas bagian kredit, bagian pinjaman. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi CUDCC, CUCCC, CUSCC, yaitu Credit Union, yang D itu adalah Director. Director artinya untuk pengurus. Ya, tapi saya bilang anggota pun juga harus ikut. Ya, lebih-lebih untuk kepengurusan itu kan setiap 5 tahun berganti. Ya, setiap 5 tahun diganti. Ya, dan itu harus dari anggota. Ya, jadi undang-undang yang menyatakan bahwa orang dinas bisa menjadi pengurus kredit union, ya sorry, pasti akan kami tolak. Ya, itu, mau apapun alasannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu harus dari anggota. Gitu. Jadi sebelum menjabat sebagai pengurus tentu saja harus jadi anggota. Ya, dan saya sendiri menjadi anggota dari tahun 1987. Kemudian waktu itu sempat beli rumah di Depok 2 yang kebanjiran. Itu. Nah, itu duitnya dari kredit union. Nah, seperti itu. Nah, itu kaitan dengan pelatihan dan masih banyak lagi pelatihan. Nah, salah satu pelatihan yang menarik itu semacam retret, gitu ya, semacam retret 3 hari. Waktu kita SD, SMP, SMA itu kan dapat retret, kemudian pertanyaannya kan siapakah aku kan itu ya. Nah, itu di Credit Union diberi judul dengan MYFO, Manage Yourself for Others. Ya, itu saya dapatkan waktu di Korea, bertemu dengan tokoh CU dari Chinese, Mr. Andrew So. Nah, beliau itu juga digembleng oleh Yesuit di sana, yaitu ya para Yesuit yang di Cina, di Korea, ya, itu. Nah, kemudian mengembangkan training yang lebih untuk pengenalan diri sendiri, ya, supaya kita bisa mengendalikan diri dan mengelola koperasi dengan baik, ya, seperti itu. Ya, apalagi tadi Pak Hari yang kelewatan. Susah nggak ngelola koperasinya? Oke. Kalau kita semua sadar untuk ikut pelatihan ya, baik pengurus, pengawas, karyawan, anggota semua itu ikut pelatihan, gampang Pak Hari. Tapi syaratnya itu, syaratnya harus semua sadar ikut pelatihan, mau meluangkan waktu untuk ikut pelatihan, ya, kemanapun, dan juga mau meluangkan dana, ya, itu. Ya, jadi jangan jangan ngirit ya kaitan dengan pelatihan.
ya, sehingga saya sendiri mengajak teman-teman karyawan itu dan juga pengurus ya ikut ke Filipina, ke Bangkok, tadi ke Korea, ke Sri Lanka, itu seperti itu ya, di lingkungan namanya ACU ya, Association of Asia Coordination of Credit Union ya, itu ACU ya, kantornya di Bangkok ya, itu. Jadi kita ikut pelatihan-pelatihan pasti itu gampang ya, tetapi kalau udah ngirit ya, orang rasa pelatihan ngopo buang-buang duit, memang jalan-jalan, nah udah itu tanda-tanda ya, udah tinggal tunggu kapan itu mampusnya ya. Tapi kalau kita rajin ikut pelatihan, diskusi ya dan seterusnya, dan semua anggota juga terlibat ya, sehingga kalau di rapat anggota tahunan atau juga dalam Vivaperja tidak ada lagi yang sekedar usul turunkan bunga simpanan, naikkan turunkan bunga pinjaman, naikkan bunga simpanan. Nah, itu konyol kalau begitu ya. Itu. Jadi kita semua sebagai pemilih, jadi anggota adalah pemilih, maka kita semua harus ikut bertanggung jawab ya. Dan tidak ada namanya hak prerogatif ketua, nggak ada ya. Jadi kita demokrasi. Itu ya, nanti saya kirim kalau perlu ada juga materi bahwa demokrasi ala KKS ya, itu ya. Jadi nggak usah tiru-tiru tinggi-tinggi lah ya, demokrasi praktek saja itu ya. Jadi gimana sih kita bisa menyerap aspirasi dari anggota, kemudian juga bukan karepe UDD dhewe gitu loh ya. Ya kalau karepe UDD dhewe ya tadi toh ya, bunga pinjaman diturunkan, bunga simpanan dinaikkan. Itu. Tapi kalau kita analisis lebih jauh, maka kita akhirnya akan sadar ya bahwa kita memang semua harus terlibat. Itu ya. Lebih-lebih yang tadi yang punya usaha, punya kemampuan untuk berusaha tadi itu ya, dan yang merasa belum ya, saya kira kita akan punya talenta ya. Ojo dipendem di dalam tanah ya. Itu ya. Satu talenta pun harus kita kembangkan, itu intinya itu. Ya. Satu lagi ini selingan Pak Hari ya. Ya. Tadi saya baru saja buka kitab suci ya, eta-etoi saya rada suci sithik gitu loh ya, eta-etoi. Sebentar. Markus bab 2 ayat 27 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, kutipan ini kita gunakan untuk tanda petik melawan Dinas Koperasi, Menteri Koperasi, sama DPR yang kemarin kita pasang bunga Pak Hari, ya, pasang bunga di depan gedung DPR menolak RUU pengembangan PSK. RUU pengembangan PSK, ya, dan RUU perkoperasian tahun 2022, ya. Jadi yang tahun 2012 sudah kita batalkan. Tahun 2015, sekarang muncul lagi yang aneh-aneh lagi. Ya, nah dengan ayat ini maka kita ayo bersama-sama kita tolak RUU tentang pengembangan PSK. Ya. Ya, sedang dibahas itu ya Pak, sekarang sama DPR ya. Tadi saya dengar bahwa itu sudah PKS sudah menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan itu ya. Jadi akan di stop pembicaraan di DPR. Seperti itu ya. Jadi artinya usaha kita kemarin ya lumayan berhasil. Moga-moga ini mohon doa restu dari Bapak Ibu ini para Foxian ini ya, dan ini menurut saya memang salah satu tugasnya Foxian juga ya untuk bisa ikut berjuang membatalkan draft RUU tersebut ya. Dua draft RUU, satu perkoperasian, satu lagi pengembangan PSK tadi ya. Demikian Pak Hari. Ya, baik Pak. Ini ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Ini pelatihan-pelatihan yang tadi itu atas inisiatif koperasi sendiri atau ada peran dari Departemen Koperasi nih? Sejauh mana perannya? Sorry untuk Departemen Koperasi. saya pernah diajak waktu Pak Untung Tribasuki masih bertugas, itu saya pernah diajak jalan-jalan. Awalnya di Bogor pertemuan, habis itu ke Sukoharjo di Surakarta, kemudian melanglang sampai ke Labuan Bajo. Ya, saya disuruh cerita tentang permodalan koperasi. Ya, jadi banyak koperasi yang bikin koperasi hanya untuk nyadom ke pemerintah, ya, ngereti duitnya negara.
Itu ya, tetapi kalau kredit union itu dari benar-benar itu dari anggota ya. Jadi duitnya anggota. 162 miliar itu adalah duitnya anggota ya, itu. Ya, jadi kaitan dengan permodalan itu. Nah, jadi mohon maaf kalau dari dinas itu ya, dan juga ya mohon maaf seringkali juga itu hanya sekedar untuk tambahan rezeki untuk orang-orang di dinas. Ya mohon maaf saja gitu ya. Nah, sedangkan kalau di kredit union itu mulai dari primernya ya seperti KKS ini, kemudian di secondary ya, di apa namanya sekunder, sampai di AQ ya, AQ. Jadi tingkat Asia ini kita memang kerjasama untuk apa namanya pelatihan ya, dan itu memang pelatihan-pelatihan yang sangat berguna, yang relevan untuk saat ini. Ya, seperti itu Pak Hari. Ya, jadi kita memang merupakan gerakan yang ayo bersama-sama untuk saling membantu, terutama dalam hal pelatihan. Ya, dan trainernya sendiri beberapa kali saya terima dari Australia. Itu ya, dari didatangkan dari Australia, tentu saja dengan biaya yang mahal. Ya, tetapi itu tadi, kalau kita mikir yang irit ya orang tambah maju gitu ya. Sehingga memang puji Tuhan bahwa ini bisa berjalan ya, sehingga seperti KKS ini bisa tetap bertahan ya, dan moga-moga ini sesudah COVID ini ya, apalagi nanti ditunjang sampai ke Pancoran Mas sama Mampang tadi itu ya, saya yakin ini semakin maju. Begitu Pak Hari. Baik Pak Michael, ini saya tanya lagi nih. Ini kan kita pandemi 2 tahun terakhir ya. Bisa cerita agak-agak detail suka dukanya, terus tantangannya terutama Pak Michael. Tantangannya sudah jelas, yaitu bahwa pabrik ditutup. Bisnis seperti dialami oleh Bu Tuti tadi ya, do klepek-klepek ya. Itu udah jelas ya semua ya, tetapi Tuhan selalu kasih jalan ya, sehingga waktu COVID itu seperti diceritakan Bu Tuti tadi, jadi yang online lah yang nanti ini yang menyelamatkan ya, dan kebetulan kami bersama-sama dengan 40 CU di seluruh Indonesia itu mengembangkan yang namanya Saktilink. Nah, ini program aplikasi yang bisa digunakan untuk, tentu saja juga dibantu dengan GoPay dan apa namanya GoFood dan apa namanya itu GrabFood dan seterusnya ya, dan dibantu dengan itu karena kami belum bisa melangkah ke sana ya, dan puji Tuhan tadi itu bisa diselamatkan ya, termasuk misalnya ada anggota yang kena PHK. Nah, mau tidak mau kan mereka akan berusaha ya, dan ya puji Tuhan itu diberi jalan ya, sesederhana pun usahanya. Nah, kami yang membantu kaitan dengan permodalannya ya, serta tadi ya sedikit banyak sistem tadi ya, untuk aplikasinya ya, kendati belum sempurna, tetapi ya kenyataannya memang lumayan banyak yang diselamatkan ya, sehingga kendati COVID itu kredit macet di KKS masih di bawah 5% ya, tidak menggila ya. Jadi begitu macet apa namanya, begitu ada masalah maka ayo kita diskusikan ya, kita cari jalan keluar bersama-sama ya, seperti itu Pak Hari. Baik. Nah, ini terus pertanyaan lagi nih. Ini kan koperasi ini kan nasabahnya kan UMKM ya. Nah, Bapak ada pesan apa nih yang untuk para pengusaha UMKM ini? Kalau saya tidak berani pesan ke Bu Tuti dan teman-temannya ya. Saya cuma aja. Saya mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan beliau ya, untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Moga-moga dapat berkah dari Tuhan ya, sehingga kita memang semakin berguna bagi gereja dan tanah air, itu aja ya. Pro Ecclesia et Patria ya. Seperti itu Pak Ari. Baik, Pak Michael, untuk sharingnya luar biasa banget ini. Ya, terima kasih juga untuk sudah mau sharing materinya kepada kami. Ya, sekarang kita coba lihat nih, ada di chat, kolom chat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebentar ya, Pak. Dari Pak Joko Irianto udah setuju ya, sama anunya, cara berpikirnya ya, dari Gemarosari ya. Tadi saya ingat apa namanya CU-nya ya, di Herculanus ya.
Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silahkan di chat. Untuk informasi nanti materi Pak Michael akan kita share di dalam materi itu sudah lengkap ya Pak mengenai CU. Betul, ya. Lengkap ya. sekali. Lengkap itu sekali. sudah dikirim di sudah di tangan saya. Ya. Nanti kalau mau pribadi ini nomor HP saya tulis saja ya di sini ya. 0822 9709 1972 ya, itu nomornya ketua KKS ya. Gitu. Oh ini ada yang chat nih. Dari siapa nih? Apa syaratnya kalau mau jadi anggota koperasinya Pak? Saya dari Paroki Santo Thomas. Oke. Ya. Sederhana saja. Jadi KTP, kartu keluarga, KTP-nya suami istri ya kalau sudah berkeluarga, ya kalau masih single ya KTP sendiri ya, yang penting ada kartu keluarga. Karena beberapa tahun yang lalu itu kami dibantu oleh dana untuk perlindungan nanti kalau terjadi sesuatu ya, tapi sementara ini masih dikelola sendiri ya, tetapi tetap diperlukan kartu keluarga. Nah selain itu datang saja ke Blitar, ke kantor kami yang juga baru saja direnovasi ya, sekarang udah cantik sekali di Jalan Radar Auri. Dulu kompleks Tiga Berlian kalau salah ya, itu di depannya masjid di Radar Auri ya, komplek Auri ya, di situ depan situ ya. Silakan datang ke sana untuk mendapatkan ya sedikit diskusi lah, itu pemahaman ya, kami sebutkan sebagai motivasi dasar ya itu. Jadi perlu ikut motivasi dasar, kemudian nanti ada bukti bahwa ikut itu pendidikan dasar, motivasi dasar, kemudian tadi itu KTP dan kartu keluarga ya itu. Nah untuk simpanannya yang awalnya itu simpanan pokok cuma 100.000, kemudian untuk simpanan wajib ya, jadi simpanan pokok hanya 1 kali 100.000, kemudian simpanan wajib itu setiap bulan ya 30.000 ya, 30.000 ya untuk simpanan wajibnya. Nah selain itu ada simpanan lain ya, tergantung dari kemampuan. Nah kalau mampu menabung menyimpan sebulan 500.000 ya silakan ya, kalau cuma bisanya 50.000 ya nggak masalah itu, tapi kalau bisa 1 juta ya kenapa tidak ya, seperti itu ya. Dan kenyataannya memang anggota ini ya sebagian lebih percaya menabung di KKS ya, itu di koperasi ya. Itu tambah ada biaya ya, biaya dalam bentuk kok jadi lupa namanya itu. Jadi untuk bergabung itu 50.000. Nah itu untuk segala macam ya, nanti termasuk mendapatkan kartu anggota ya, seperti itu. Sederhana saja untuk ini, yang penting datang kemudian mencoba untuk mengenal apa itu kredit union dan bagaimana caranya ya. Nanti sudah itu baru ikut pelatihan termasuk juga bagaimana caranya kita untuk meminjam secara bijaksana ya. Oh ya, satu hal lagi, itu saya lihat ada di buku kursus persiapan perkawinan. Nah di situ dibahas tentang ekonomi rumah tangga ya, tetapi itu hanya teori, konsep ya, karena yang menulis Paduka Romo ya, itu pastor ya, sehingga teori. Nah kalau di KKS maka di situ langsung praktek ya, dan saya sendiri tahun 88 itu mendapatkan pelatihan langsung dari ibu-ibu di WKRI Pusat ya di Jakarta, kalau nggak salah itu di seberangnya Karolus kalau nggak salah ya, itu WKRI Pusat ya. Salah satu ibunya namanya Bu Cahyono ya, rumahnya di daerah Duren Sawit atau di situ ya. Itu jadi itu penting sekali ya. Dan di kursus perkawinan itu memang cuma
istilahnya cuma baru pengantar. Nah, sehingga memang kami sarankan ya supaya Fox Point ini juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, salah satunya adalah ekonomi rumah tangga. Kalau dalam kursus persiapan perkawinan mereka sudah mendapatkan teorinya, nah setelah mereka benar-benar nikah, punya anak, nah ini Fox Point perlu mengumpulkan mereka kemudian di training kaitan dengan ekonomi rumah tangga, ya, atau kami sebut sebagai mengelola keuangan keluarga. Ya, kerjasama dengan WKRI silahkan saja, ya, tetapi menurut saya ini sangat penting, ya, karena bagaimana kita bisa hidup sejahtera kalau kita sendiri nggak bisa mengatur ekonomi rumah tangga kita. Ya, demikian Pak Ari tambahnya. Baik Pak Michael, terima kasih atas sharingnya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi di sini. Ya, Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya di webinar ini. Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Dengan Bapak siapa? Saya Jeffrey Andreas Yahan, Pak Kusmoko. Ya. Maaf saya tadi jalan tapi tidak secara utuh. Ini kan direkam ya. Mudah-mudahan saya nanti dengerin lagi ya, Pak. Nah, jadi saya ini kan memang tertarik dengan koperasi, tapi belum ada koperasi yang saya, semua sistem kan sudah punya sistem masing-masing ya. Jadi sistemnya yang harus diikutin. Karena sistem CCU atau kredit, simpan pinjam. Mimpi saya itu pengennya kan koperasi ini adalah jalan satu-satunya untuk melawan kapitalisme. Ya, melawan, karena saya orang, ingin supaya bagaimana koperasi ini butuh memajukan keanggotaannya. Nah, saya kepikiran apakah ide-ide koperasi seperti tidak. Karena saya lihat di saudara kita ya, itu pakainya dia itu kan koperasi syariah bagi hasil. Saya lihat mereka itu ya. Jadi bagaimana kalau saya lagi pikir juga memang bagi hasil juga. Tapi kesepakatannya itu jangan seperti syariah. Tapi pengennya supaya memang bagaimana itu menjadi milik bersama yang dilakukan. Jadi ada konsep di mana tidak berbunga, tapi bagi hasil, tapi bunganya kesepakatan bersama, dan itu sistemnya juga memang kita bergotong royong ya, solidaritas. Jadi ini miliknya bukan milik pribadi, milik bersama, tapi dikelola oleh anggota itu sendiri, di mana itu terdiri dari berbagai macam orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mendukung sahamnya, katakanlah gitu. Jadi mereka tidak ada yang mayoritas, ya, tidak ada yang mayoritas karena kita tidak mau jadi ada yang konglomerat sendiri. Orang kaya makin kaya, ya miskin makin miskin. Jadi saya pengen ada bersama-sama itu, menikmati hasil bersama-sama dan bisa diklarifikasi, maksudnya bisa terlibat bersama-sama, bergotong royong, bisa menjualnya bareng-bareng, bisa melihat pembukuannya bersama-sama, gimana bisa membantu bersama-sama memajukan pembukuannya seperti apa gitu. Jadi miliknya secara kolektif. Dan ini belum ada, Pak. Nah, apakah dengan koperasi ini bisa nggak dengan sistem itu bisa nggak diakomodasi sebagai koperasi? Ya kan? Kan prinsipnya kan untuk kesejahteraan anggota dari anggota untuk anggota. Ya. Jadi apakah itu bisa jadi payungnya? Tadi konsep ini secara sepintas ya. Apakah bisa menjadi konsep yang bisa saya dipayungi oleh lembaga yang jelas sebagai koperasi? Itu aja, Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab, Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey Siagian atau Siahan tadi ya. Saya mau coba untuk perbesar. Siahan, Pak. Siahan ya. Ya, saudara Niko Siahan, Pak. Saudaranya Niko Siahan. Kalau nggak salah punya hutan ya di dalam perjalanan dari
Danau Toba ke Silangit. Ya, itu saya pernah lewat di situ. Ini hutannya Siahaan gitu ya. Jangan-jangan Pak Siahaan belum ke sana ya? Oke, baik Pak Siahaan, Pak Jeffrey. Jadi CU itu bisa dikatakan sangat syariah. Sangat syariah. Karena apa? Karena dari hasil jerih payah seluruh anggota itu nanti pada akhir tahun ya, setelah itu dihitung mulai dari pendapatan, kemudian itu cost of capital, biaya untuk gaji dan seterusnya, maka yang namanya surplus hasil usaha itu akan dibagi kepada para anggota ya, melewat rapat anggota tahunan ya, seperti itu ya. Jadi memang semua anggota harus terlibat, harus ikut berpikir. Nah, kendati prakteknya Pak Siahaan ya, prakteknya ya ada anggota ya derek pengurus mawon gitu ya. Gitu. Nanti Pak Hari yang akan terjemahkan ke Pak Jeffrey ya. Gitu. Jadi ada anggota yang ya semua kerso lah gitu lah. Itu. Tapi seharusnya yang benar adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, yaitu semua anggota harus ikut terlibat. Ya. Jadi mulai dengan kegiatan aktif ya dalam menentukan istilahnya itu ya, saya juga tidak mau pakai bunga Pak. Ya. Jadi kalau cuma dikirimi bunga itu ya untuk apa sih bunga ya, itu kalau saya lebih baik dapatnya jasa gitu ya. Jadi yang meminjam maka dia itu memberikan jasa ya, memberikan jasa kepada koperasi. Nah, besarnya jasa itu juga kita tentukan bersama-sama, itu kita diskusikan di dalam rapat anggota tadi ya, sehingga benar-benar CU itu adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, kemudian nanti itu tadi ada SAU. Nah, kalau CU itu sudah besar ya, seperti KKS ini ya, anggotanya 20.000, itu juga tidak mungkin semua datang dalam rapat anggota, maka saya bikin per kelompok. Gitu ya, per kelompok ya, di ada kelompok pusat, kelompok utara itu tadi yang di Cisalak tadi ya, kemudian kelompok yang lain itu dalam bentuk mobile teller ya. Jadi kami datang ke kelompok-kelompok dengan mobil, nah bisa di situ menerima angsuran dan seterusnya ya, termasuk simpanan tadi yang setiap bulan tadi ya. Oleh karena itu tadi saya bermimpi ya suatu hari nanti itu membuka layanan di Pancoran Mas ya, tadi di Kelurahan Mampang tadi bersama Bu Tuti tadi ya. Jadi itu sistem kelompok-kelompok tadi ya. Jadi CU itu benar-benar sangat syariah ya, itu, dan itu sudah diakui oleh tokoh yang ngerti betul ya. Jadi bukan tokoh jalanan yang sekedar mengkritik pemerintah seperti itu, tapi yang ngerti betul mereka akhirnya mengakui bahwa ini CU ini benar-benar sangat syariah ya, gitu ya. Dan prakteknya bedanya kalau di syariah itu kan pakai akad itu apa namanya, akad kredit ya. Nah, kalau kami ya pakai saja, artinya semacam perjanjian antara si lembaga yang memberikan pinjaman dengan anggota yang mau meminjam. Gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau pinjamannya besar itu pasti harus pakai agunan ya, tapi kalau pinjaman kecil saya baru berjuang ini supaya nggak usah repot-repot lah untuk yang kecil-kecil ya, pinjam 2-3 juta, 5 juta itu gimana caranya supaya ada penjamin ya, itu ada penjamin ya, sehingga memang usahanya tadi benar-benar jalan ya, tidak seenaknya tadi. Nah, kemudian itu tidak sampai terjadi kredit macet. Kalau sampai terjadi kredit macet, maka seluruh anggota yang kena getahnya. Nah, sehingga kita harus benar-benar konsekuen, dewasa, tanggung jawab ya, bahwa kita meminjam itu harus bisa mengembalikan. Ya, seperti itu ya. Jadi bukannya kami ini dan itulah bedanya dengan bank. Gitu ya. Saya pinjam ke bank, kemudian saya macet, maka semua disita. Ya, tetapi kalau pinjam ke kredit union, ke KKS, saya bilang jangan langsung disita. Dibimbing dulu, diarahkan dulu,
diajak diskusi dulu, ya, gimana cara jalan keluarnya. Nah, baru kalau kemudian sudah mentok, maka ayo kita jual bersama-sama, bukan disita. Ya, jadi asetnya tadi dijual bersama-sama. Ya, sehingga kelebihannya harus diberikan kepada yang bersangkutan. Ya, ini sebagai konsekuensi saja, ya. Artinya memang kita harus benar-benar bertanggung jawab, harus penuh dengan perhitungan, ya, supaya kalau kita meminjam itu benar-benar semakin sejahtera, ya, bukan gali lubang tutup lubang, ya, seperti itu. Ya, sehingga tadi sekali lagi pendidikan itu sangat penting. Ya, pendidikan baik itu mengelola ekonomi rumah tangga maupun juga kalau mereka yang berbisnis, ya, pendidikan berbisnis, ya. Dan ini juga kami tentu saja butuh teman-teman, ya, yang tadi memang sudah berpengalaman dalam berbisnis tadi, ya. Seperti itu Pak Jeffrey, ya. Itu mohon maaf tinggalnya di mana, nanti tolong dihubungi ke HP saya tadi, ya, HP pribadi tadi, HP ketua KKS maksud saya. Itu gimana Pak? Halo? Mengenai legalitasnya bisa dibawa CU nggak sistem yang saya itu, atau dibawa koperasi umumnya dari pemerintah? Kalau saran saya, silahkan istilahnya seperti nyangkok dulu, ya, nyangkok ke Kredit Union Sejahtera, ya, ke KKS, Koperasi Kredit Sejahtera, ya. Dan kami sudah berpengalaman di Cibinong itu ada Koperasi Kredit Bina Mandiri. Nah, itu dulu awalnya dibimbing oleh Pak Harja Purwadi, jadi satu dengan Koperasi Kredit Sejahtera. Nah, setelah besar menjelang tahun 2000, ya, akhir tahun 90-an gitu, ya, 98 mungkin, ya, itu memisahkan diri. Gitu. Baru kemudian mengurus badan hukumnya, ya, izin usaha dan seterusnya. Tapi kalau masih kecil, saya sarankan untuk bergabung dengan kami, ya, supaya sistem dan seterusnya itu ditata lebih dulu, ya. Ya, sebenarnya, ya, mohon maaf, termasuk Gemarosari itu akan lebih bagus kalau gabung dengan kami, ya. Nanti kalau anggotanya sudah lebih dari 1000, sudah tertata, nah, baru kemudian memisahkan diri, ya, seperti itu. Ya, karena memang tadi kalau tadi saya jawab ke Pak Hari, gampang kalau semua ikut pelatihan, ya, tapi juga dalam hal sistem tadi, kemudian juga dalam arti memang kita tetap menjaga iman kita, ya, itu, ya, sederhananya ojo nyelemke duitnya wong liya, gitu toh, ya. Jangan menganggap duitnya CU itu duitnya pribadi. Duit CU adalah duit CU, gitu, ya. Sehingga kita memang secara bijaksana mengelolanya, ya, seperti itu Pak Jeffrey, ya. Itu tolong nanti hubungi saja, kita berdiskusi lebih lanjut bagaimana untuk langkah konkretnya, ya, supaya kita bersama-sama sebagai insan umat Katolik ini bisa berkarya lewat Kredit Union, ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu untuk satu pertanyaan mungkin? Saya coba dari NTT, Pak, boleh? Siap, Pak. Pak Hari. Ya, silakan Pak. Ya, saya Bernardus dari NTT. Pertama, saya apresiasi Pak Mikael dengan semua pengurus pengawas Kopdit KKS yang berulang tahun ke-50, ya. Ya, betul Pak Bernardus, ya. Emasnya. Saya tadi saya dari gerakan koperasi kredit juga di NTT, Pak. Di koperasi apa Pak Bernardus? Saya Serviam di Kupang. Oh, ternyata di Kupang, ya? Ya Pak, ya. Iya, bulan Juni kemarin kan saya ke sana. Betul Pak, betul. Iya, itu ke gereja, ya, yang ada Gua Marianya di bawah itu. Iya, ya, betul. Sama ke Santo Yosef. Betul, ya. Pak, ya. Iya, saya lihat di situ ada CU Serviam. Pak Warasabon, ya? Iya, betul. Pak Warasabon ketuanya, ya. Iya. Ya, silakan. Iya Pak, tadi Pak singgung soal apa ya, rerum novarum Pak, ya. Iya, betul. Saya lihat mungkin Pak bisa sambung sedikit menyangkut terkait dengan apa ya pendirinya sedikit, Bapak Frederick William Revesen, gerakan ini, Pak kaitkan dengan rerum novarum tadi Pak, menarik Pak. Ya. Yang kedua, saya senang Pak punya ketegasan menyangkut apa ya, kita bukan
apa KSP, karena KSP itu kumpulan uang. Nah, kita adalah kumpulan orang. Kumpulan orang, ya, kumpulan orang yang saling percaya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Salam. Ya, terima kasih Pak Bernardus. Ya. Saya rambutnya putih waktu di sana jalan kaki ditegur oleh itu anak itu cewek gitu. Ya lumayan manis lah di sana ya. Itu kakak jangan lewat tengah jalan gitu ya, jadi semua saja dipanggil kakak di sana ya. Baik Pak Bernardus, terima kasih pertanyaannya ya. Yang saya sengaja belum singgung yaitu yang baru saja disampaikan oleh Pak Bernardus tadi, yaitu Rai Fashion. Nah, Rai Fashion itu adalah seorang wali kota. Waduh, nggak hafal itunya kotanya ya, tapi di Jerman. Nah, awalnya beliau itu sebagai orang yang baik hati ya, dan mengajak yang lain juga ikut jadi baik hati, mengumpulkan roti dan sebagainya untuk membantu mereka yang terkena dampak dari industrialisasi ya, industrialisasi di Sumatera Barat. Nah, dengan cara tadi membantu secara karitatif istilahnya ya, kalau di pelajaran namanya teologi itu ya, di STF itu istilahnya karitatif ya. Karitatif ya oke lah gitu toh, sekali-sekali ya, tetapi kalau karitatif menjadi satu-satunya tanda petik ya gitu ya, ini yang mohon maaf yang GAD-PSE ini perlu refleksi lagi ya. Jadi karitatif boleh ya, tetapi jangan menjadi kebiasaan. Kenapa? Ya termasuk kalau di Indonesia itu BLT, bantuan langsung tunai. Sekali-sekali boleh. Ya, yang penting tepat sasaran. Gitu. Tapi itu menjadi kebiasaan, waduh, rusak. Kenapa rusak? Karena orang itu kalau diberi itu ya gratis, maka bisanya cuma nyadong ya, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Ya jadi hanya tangan terbuka minta terus itu. Nah, oleh karena itu Rai Fashion merubah sistemnya ya, dari bentuk karitatif tadi, dari bentuk memberi bantuan tadi ya, menjadi bahwa orang miskin itu hanya bisa diselamatkan oleh orang miskin itu sendiri ya, sehingga Rai Fashion itu membentuk kelompok, kemudian mereka semua menabung, kemudian dari tabungan itulah yang mereka pinjam di antara mereka. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu semangatnya itu help others to help themselves, ya, membantu orang lain untuk membantu dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu di KKS ya, moga-moga juga di Serviam ya, maupun juga di Swastisari di Kupang itu jadi memberi bantuan pinjaman tadi itu perlu dengan bimbingan ya, supaya mereka bisa bangkit dengan dirinya sendiri ya, apalagi banyak orang yang memang sudah punya kreativitas itu, nah itu yang perlu didukung ya, perlu dibantu ya itu. Nah, memang 1-2 kali kita juga perlu memberikan bantuan yang tadi sifatnya gratis tadi ya itu, tapi dengan cara yang bijaksana, selektif ya, dan memang tepat sasaran ya, benar-benar itu. Misalnya saudara-saudara kita yang sekarang ini di Cianjur ya, bagaimanapun juga mereka syok menghadapi itu, sehingga ya, saya berpikir keras ini bagaimana ini ya untuk membantu mereka. Nah, kemarin baru bisa membantu ya sedikit makanan sama pakaian bekas, tetapi itu ya untuk dalam waktu dekat, tetapi pasca gempa ya 3-6 bulan ke depan ini kita harus ikut berpikir gimana caranya untuk membantu mereka ya, seperti itu ya. Nah, syukur-syukur kalau kita antar CU ini bisa berbagi ya, itu bisa membantu ya, seperti dulu juga kita lakukan untuk yang gempa di Medan itu ya, gunung itu ya, itu kita juga gimana sih ini bisa membantu mereka ya. Ini termasuk ini yang sekarang sedang terjadi itu gempa di Cianjur. Nah, ini Fox Point dan sebagainya, kita yang penting jelas sistemnya, sasarannya siapa yang kita tuju ya, kemudian itu memang bermanfaat bagi mereka ya. Mungkin nanti bentuk semen dan sebagainya, karena bagaimanapun juga kan rumah dan gereja itu kan perlu kita bangun kembali ya.
Demikian Pak Bernardus, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dikaitkan dengan Rai Fashion ya. Itu Ya. Bapak Ibu bisa mengakses dia, tulis saja di apa namanya YouTube itu apa namanya Rai Fashion, namanya double ya. Itu bisa muncul bank yang di Amerika sana, di Kanada ya, bisa juga muncul yang tadi tokoh dari Jerman Barat itu, atau dari Kalimantan, sejarah berdirinya CU ya, itu dari webnya di Kalimantan itu juga sudah ada ya. Itu bagaimana kita ini CU ini, gerakan kredit union ini bisa berperan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia ya. Terima kasih Pak Bernardus. Baik, Bapak Ibu semua, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya sudahkan. Halo? Oke, mungkin sudah nggak ada lagi ya. Dengan demikian, saya akhiri webinar ini. Nanti kalau yang ingin bertanya boleh ya di WA, atau nanti kita share di grup Foxpoint ya, nomor HP-nya Pak Michael ya. Untuk informasi juga nanti pertama materinya Pak Michael bisa kita dapatkan ya melalui WA nanti, termasuk nomor HP-nya. Juga nanti webinar ini yang rekamannya akan diberikan kepada Foxpoint TV ya, sehingga bisa disaksikan kembali. Dan informasi ketiga juga Foxpoint Indonesia DPD Jabar melalui Ibu Jenny sebagai ketua sudah mendirikan semacam dompet sumbangan gitu ya untuk bencana gempa bumi Cianjur. Nanti juga akan kita share di grup-grup gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin menyumbang dapat menyalurkan ke sana. Tim DPD Jabar juga sudah langsung turun ke Cianjur. Demikian Bapak Ibu semua informasi yang saya berikan. Terima kasih kembali untuk Ibu Maria Magdalena Pujastuti dan Bapak Michael Wiratmoko sebagai narasumber. Terima kasih waktu dan sharingnya Pak. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti acara webinar ini. Sebagai informasi tambahan, yang sedianya Romo Dionysius Aditejo yang tadinya akan memberikan sambutan berhalangan hadir karena beliau ada pemberkatan misa pernikahan ternyata pagi ini, mungkin belum selesai. Jadi mohon maaf untuk itu. Ya, terima kasih kembali untuk Bapak Ibu semua. Nah, mohon maaf saya mewakili panitia jika ada kesalahan dalam ucapan atau segala kekurangan yang ada dalam webinar ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Terima kasih Bapak Ibu semua.